Dan mudah-mudahan ya, kita berdoa supaya kita bisa berhasil ya, karena bukan main-main dikali semua itu. Bukan satu tahun 2 tahun semua itu akan keluar. Dan ini udah 8 tahun. Dan tidak ada pilihan buat kita ini. Bukannya kita minta keringanan terhadap Anda, kita minta ada tidak berbukti bersalah sesuai dengan semua tiga kalian gitu ya. Boleh ya, kita berdoa ya. Kita juga berdoa, kita berjuang ya. Ada Kang Dedi juga di sini yang selalu setia bersama kami, bersama kalian juga. Yang walaupun bukan pengacara, tapi membedanya seperti lebih dari pengacara. Saya pengacara bang, pengangguran yang terus banyak acara. Terima kasih. Ya kita lagi di Cirebon, mereka akan mengikuti sidang perdana pengajuan PK. Selain ya mereka bebas. Inilah wajah 6 terpidana korban salah tangkap dari kasus Vina Cirebon. Setelah selama 8 tahun lamanya mereka menjalani kurungan penjara. Yang harusnya tidak salah, tapi harus bersalah. Ada pengiriman itu, ada bantuan ke Pak Jokowi. Saya sudah kirim surat kepada Bapak Presiden juga. Saya ini juga tanggapan Bapak Presiden. Jadi kita ini negara hukum ya, hukum kita harus ditegakkan. Yang tragis yang kaya, sehingga semua bisa diakomodir, di-cover. Tapi ini kan harusnya yang namanya penegakan hukum harus betul-betul hukum itu ditegakkan. Saya tidak masalah, tidak bersalah harus diestetikan. Yang tidak bersalah harus dihentikan. Jangan yang tidak salah dipaksakan, harus dipenjara. Dalam sidang perdana peninjauan kembali ke-6 terpidana dalam kasus Vina dan Eki di Cirebon pada Rabu pagi dihadiri langsung oleh ke-6 para terpidana. Mereka datang ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon dengan menggunakan kendaraan Lapas Kesambi untuk menjalani sidang PK. Para terpidana ini masing-masing Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramadhani, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. Dalam sidang PK ini merupakan kesempatan bagi para terpidana untuk membuktikan mereka tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Dalam sidang PK ini juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk bebas dan kembali menghirup udara segar. Dan apabila ini tak bisa ditutup, kami mempertimbangkan bahwa kami tidak akan menjadikan persidangan ini tetap menimpa di hidup kita. Bagaimana publik bisa menilai jika persidangan saja diadakan secara tertutup? Akankah hakim ini selamat dari mulut pedasnya warga Indonesia? Kami memutuskan persidangan ini tertutup untuk umum. Rekan-rekan sekalian, sidang lagi diskor 15 menit ke depan. Kami dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan. Kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini dinyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Gitu. Ya, mereka bilang ini asusila, padahal ini kan di dalam dakwaan di putusannya tidak ada asusila, itu 340. Ya, pembunuhan berencana. Kita kalau dipaksakan tertutup kita tidak akan melanjutkan. Iya, bukan tidak akan, kita akan pakai jalur lain. Kan jalur, ya banyaklah nanti kita akan bicarakan langkah-langkah selanjutnya. Artinya bahwa kami tegas bahwa ini harus terbuka. Kalau tertutup kita tidak akan melanjutkan. Demikian ya, teman-teman ya. Karena itu kalau ini sekarang tertutup untuk umum, maka terjadi disparitas, perbedaan gitu loh. Oleh karena itu kami menolak untuk melanjutkan kalau memang ini tetap dilanjutkan dengan tertutup. Begitu.
Nakes Ruli Pangabean selaku pengacara dari terpidana kasus Vina Cirebon ini mengajukan sidang PK. Kalau menurut pengacara dari terpidana ini harusnya sidang ini dilakukan secara terbuka. Nah, kalau menurut kalian apakah kalian setuju sidang PK ini dilakukan secara terbuka? Ya, kalau menurut saya dilakukan secara terbuka karena banyak masyarakat Indonesia yang menantikan penyelesaian dari kasus Vina Cirebon ini. Ya, kita nantikan saja bagaimana penyelesaian dari pihak kepolisian ini untuk kasus Vina Cirebon ini. Apakah nanti terpidana lainnya ini akan dibebaskan atau tidak terpengaruh sama sekali? Setelah kami bermusyawarah dengan hakim anggota, kami memutuskan persidangan ini tertutup. Kami menyatakan keberatan dan mohon supaya majelis untuk menyatakan ini tetap terbuka untuk umum. Majelis yang mulia, bahwa persidangan pertama di tingkat pertama semua terpidana kecuali Saka Tatal persidangannya dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi tidak ada alasan majelis menurut kami menyatakan sidang peninjauan kembali ini untuk dinyatakan tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa peristiwa ini sudah tersebar luas di media massa, di masyarakat umum. Bahwa itu juga menjadi alasan kami bahwa ini tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan ini tindak pidana dan sidang harus tertutup. Kalau di tingkat pertama saja itu dinyatakan terbuka untuk umum, padahal itu pemeriksaan yang lebih vulgar, bagaimana ini PK kan kami hanya menyampaikan memori novum dan juga memori peninjauan kembali. Bagaimana tertutup ini lebih tinggi daripada sidang di tingkat pertama. Mohon dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh karena kami keberatan untuk dinyatakan tertutup yang majelis yang mulia. Terima kasih. Baik, yang pertama, kenapa kami menyatakan ini tertutup untuk umum? Tentunya kami juga punya alasan. Alasan-alasan yaitu berdasarkan 1534 yang seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua, kami juga mempelajari permohonan PK yang tim penasihat ajukan dalam perkara. Baik, keberatan Bapak kami sudah disampaikan dan keberatannya sudah dicatat. Cuma alasan kami untuk menyatakan tertutup untuk umum itu sudah kami sampaikan juga. Jadi mohon untuk dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan dengan agenda pembacaan surat permohonan PK. Yang mulia, kami menolak dengan tegas apabila sidang ini dilakukan dengan tertutup. Pertama, itu diskriminatif pada bicara kata-kata juga itu jelas diperbuka. Yang mana tidak keliru juga bahwa di dalam beberapa terdakwa ini hukuman amat putusan itu juga hanya 340 dan hal yang lain. Jadi kalau karena itu yang amat putusannya kalau kami tidak keliru juga dengan dia itu semuanya hanyalah 340. Jadi perkara yang sesungguhnya mereka dikenakan itu adalah tindakan pembunuhan. Perkara pembunuhan bukan mengenai konstitusi. Dan oleh karena itu kami minta agar persidangan ini dilakukan secara terbuka, terbuka untuk umum, karena hal itu tidak melanggar hukum acara yang berlaku, ya. Dan apabila ini tak bisa ditutup, kami mempertimbangkan kami tidak akan melakukan persidangan ini tetap meminta untuk terbuka. Terima kasih.